firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika sahabat-sahabat karib akan pindah dan saling berpisah, mereka akan menyiapkan sarana untuk saling berkirim kabar. Demikianlah pula ketika Kristus hendak pergi kepada Bapanya, Ia mengatakan kepada murid-muridnya bagaimana mereka dapat menulis surat kepadanya setiap saat dan mengirimkan surat-surat mereka dengan cara yang aman tanpa perlu merasa khawatir kalau surat itu tidak sampai atau tercecer di jalan. Biarlah aku mendengar kabar darimu lewat doa yang lahir dari iman, dan engkau akan mendengarkan dariku lewat roh itu. Beginilah cara untuk berhubungan dengan sorga. Sejak orang mulai memanggil nama Tuhan, namun melalui kematian Kristus telah membuka jalan itu dengan lebar-lebar, dan sampai sekarang pun jalan itu masih terbuka bagi kita. Di dalam firman Tuhan hari ini terdapat kebebasan. Mintalah apa saja yang baik dan pantas bagimu. Apa saja, asalkan engkau tahu apa yang engkau minta. Boleh engkau minta. Engkau boleh meminta bantuan dalam pekerjaanmu, mulut yang bijaksana, pemeliharaan dari tangan Tuhan terhadap musuh-musuhmu, kuasa untuk mengadakan mujizat bagaimana memang dibutuhkan, dan bagi keberhasilan pelayanan demi pertobatan jiwa-jiwa. Mintalah agar supaya mendapat penjelasan, bimbingan, dan pembelaan. Kebutuhan memang berbeda-beda, tetapi mereka akan disambut di tahta anugerah bagi setiap kebutuhan yang diminta kepadanya. Dikatakan, di dalam nama siapakah mereka harus mengajukan permohonan mereka? Mintalah dalam namaku. Minta dalam nama Kristus. Ini adalah kata yang luar biasa menguraikan arti ungkapan dalam namaku. Orang yang mampu berdoa dalam nama
Tuhan Yesus adalah orang yang memahami hati dan karya Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak memahami urusan-urusan yang berada dalam lingkungan nama Tuhan, mereka tentunya pasti tidak tahu cara meminta kepada Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan hari ini, bahwa Yesus mengklaim bahwa Ia akan menjawab doa-doa kita berdasar atas sifatnya. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59, Stefanus berdoa kepada Yesus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8, Paulus berdoa kepada Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dan Yohanes 16 ayat 23, orang-orang percaya berbicara kepada Bapa, berdoa dalam nama Yesus, tidak melibatkan suatu rumusan tertentu, namun berdoa adalah kehendak dan sifat Yesus. Tetapi setiap orang yang berdoa harus menyeimbangkan 8 hal, antara lain dalam namaku. Menyeimbangkan terus meminta. Menyeimbangkan 2 atau 3 bersekutu. Harus percaya. Tidak boleh bimbang. Tidak dengan mementingkan diri sendiri. Dengan memelihara perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, dan menurut kehendak Allah. Karena itu semuanya permintaan harus dengan keseimbangan. Nama Yesus memiliki karakter. Ini adalah cara untuk merujuk pada pikiran dan hati Yesus. Semakin seseorang berupaya dengan Kristus, maka semakin yakinlah bahwa doa-doanya akan dijawab. Karena itulah firman Tuhan berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah. Jangan